Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, kita sudah eh, berada pembukaan acara bersama dengan saya sekali lagi Jeffrey. Saya berasal dari Jogja yang menjadi moderator pada malam hari ini. Eh, saya akan menyapa dulu narasumber kita, Ibu Yeni Halim. Halo Ibu Yeni Halim. Halo, Selamat Pak malam Bu. Jufri, Ya, apa selamat malam kabar? semuanya. Ya, baik, Ibu Yeni Halim akan menjadi narasumber kita malam hari ini. Beliau akan berbagi dengan kita mengenai bagaimana cukup gizi dan mencegah penyakit kronis dengan diet vegan ya. Tentu kita sudah tidak sabar ya mendengarkan pemaparan beliau. Sebelumnya saya juga akan sedikit memperkenalkan beliau ya. Beliau merupakan uh, owner dari salah satu perusahaan hostware di Jakarta dan juga lulusan dari S1 Sarjana Ekonomi dan Sarjana Teknik Sipil di Yogyakarta dan juga terakhir beliau sudah lulus dari MKM ya Magister Kesehatan Masyarakat UI Universitas Indonesia dan beliau sekarang ini menduduki jabatan ketua dari uh, VSI Vegan Society of Indonesia serta World Vegan Organization Provinsi DKI Jakarta serta wakil ketua dari IVS DKI Jakarta. Dan beliau punya banyak pengalaman ya untuk menghandle acara internasional maupun nasional di acara IVS maupun World Vegan Organization yang ada di Jakarta ya. Dengan segudang pengalaman dan pengetahuan beliau, kita akan banyak belajar dari Ibu Yeni Halim ya terkait tema malam hari ini. Ya, selanjutnya ya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Yeni Halim ya mengenai tema kita malam hari ini cukup gizi dan cegah penyakit kronis dengan vegan. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh dicatat dulu nanti kita akan membuka sesi pertanyaan di akhir acara. Pada Ibu Yeni Halim dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini saya bisa langsung share screen ya? Ya, bisa Bu, silakan. Oke. Ada bagian screen-nya yang terhalang nggak? Ini sudah full screen Bu. Ini sudah full screen, tidak ada bagian Iya, yang terhalang ya? iya sudah aman. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jeffrey. Dan selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir on time sekali ya pada malam hari ini. Dan hari ini sungguh berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar memaparkan mengenai vegan. Dan hari ini mari kita belajar bersama di sini. Nanti saya akan mungkin lebih ke interaktif ya nanti ya. Jadi pemaparannya tidak terlalu banyak. Eh, Mungkin Bapak Ibu boleh menyiapkan poin-poin diskusi untuk kita diskusikan bersama. Baik, saya akan mulai. Mungkin dari sekian yang masuk, saya tetap akan mulai dengan memperkenalkan apa itu vegan. Ya, siapa tahu ada di antara kita yang masih belum mengerti, belum tahu ini webinar apa, vegan itu apa, dan bahkan mungkin yang sudah mengerti pun masih gamang dengan istilah-istilahnya. Ada vegetarian, lalu ada vegan, lalu ada lakto, ada ovo, apa itu ya? Nah, jadi saya akan mulai dengan membahas tentang vegan. Nah, kalau kita bicara tentang vegan, itu kita tidak akan lupa untuk membahas tentang yang namanya pertama vegetarian dulu, ya. Apa itu vegetarian? Nah, di sini terlihat eh, beraneka ragam sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Lalu yang dicoret adalah hewan, ya. Artinya vegetarian adalah pola hidup yang mencoret animal, ya, tidak mengkonsumsi yang namanya hewan.
Nah, di sini terdapat definisi dari vegetarian, di mana sebentar. Secara International Vegetarian Union atau IVU mendefinisikan vegetarianisme itu sebagai pola makan yang berasal dari tumbuhan. Nah, itu termasuk jamur, ganggang, dan tidak termasuk daging hewani, seperti daging sapi, unggas, babi, ikan, makanan laut dengan atau tanpa menggunakan produk susu, telur, dan atau madu. Nah, di sini masih ada dengan atau tanpa ya. Jadi vegetarianisme artinya tidak mengkonsumsi daging hewani, tapi dengan atau tanpa menggunakan produk susu, telur, atau madu. Dan vegetarian sendiri merupakan sebutan untuk individu yang menjalankannya. Jadi kalau kita bilang vegetarian, itu adalah sebutan untuk orangnya sebetulnya ya. Tapi karena kita sudah terbiasa, kita singkat saja mengatakan vegetarian. Nah, sedangkan pola makan sebetulnya kita sebut sebagai vegetarianisme ya. Nah, jenis vegetarian kalau oleh IVU, International Vegetarian Union, itu membagi menjadi tiga saja, yaitu yang pertama adalah lakto-ovo-vegetarian, vegetarian yang masih mengkonsumsi susu dan telur, ya. Susu dan telur kan dari hewani, tapi masih dikonsumsi, hanya tidak makan daging, ya. Lakto-vegetarian yaitu vegetarian yang mengkonsumsi susu saja, jadi sudah tidak mengkonsumsi telur. Lalu vegan. Vegan adalah vegetarian yang hanya mengkonsumsi pangan nabati. Ya, dia murni. Oke. Dan vegetarian adalah sebutan orang yang menjalani pola diet berbasis nabati. Prevalensi vegetarian secara global kita lihat perkembangannya saat ini adalah data 2024. Kita bisa melihat di Amerika Serikat sudah 4,2% yang menjalani vegetarian dan 2%-nya adalah vegan. Ini perbandingan yang sangat luar biasa ya. Artinya setengah dari penduduk Amerika yang vegetarian itu perbandingannya setengahnya ya, 50%-nya. 2% yang vegan, 4,2% yang vegetarian. Lalu Inggris dan Jerman 10% vegetarian dan 2% vegan. Artinya 20% dibanding vegetarian ya. Berapa? Seperlimanya ya. Di China 6% vegetarian, masih belum ada info berapa persen vegan ya di data ini. Lalu di Jepang 9% vegetarian dan 3% vegan. Kemudian Australia 12,1% vegetarian dan 2% vegan. Ini luar biasa ya, persentasenya sudah sangat-sangat signifikan ini. Dan India paling banyak ya, 29,5% vegetarian dan 9%-nya vegan. 9% ini maksudnya bukan 9% dari vegetarian, tapi 9% dari penduduknya itu vegan. Nah, ini menurut World Population Review tahun 2024. Dan Indonesia bagaimana? Diperkirakan di tahun 2000 itu di tahun 2018 itu sudah 2 juta dan 2022 itu 2.600.000. Ini menurut data yang dikumpulkan oleh IVS ya. Dan ini yang tadi secara visual kita gambarkan jenis vegetarian tadi, yaitu lakto-ovo-vegetarian yang masih mengkonsumsi susu dan telur. Kemudian ada sebutan ovo-vegetarian yang masih mengkonsumsi telur, dan lakto-vegetarian masih mengkonsumsi susu, dan vegan sudah tidak konsumsi telur dan susu, madu, dan sebagainya yang berasal dari turunan hewani. Begitu. Produk turunan hewani semua juga sudah tidak. Oke. Nah, ini adalah manfaat dari vegan. Secara umum, kita tahu banyak sekali manfaat dari vegan, yaitu pola diet nabati ini, yang semakin hari semakin tidak dapat dipungkiri. Bahkan kita di dunia akademik saja sudah sangat umum ya. Ketika kita bicara tentang vegetarian, vegan, pengalaman saya di kampus, itu sudah mendapat penerimaan yang luas ya. Sudah tidak ada istilahnya, apa itu namanya? eh,
penolakan ya, karena apalagi kalau di kampus kita berbicara tentang scientific ini ya, base ya, dan evidence based. Jadi semua itu kalau misalnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan bukti ilmiah, itu pasti mengetahui manfaat dari vegetarian dan vegan. Nah, apa saja manfaat dari vegan? Yang paling umum kita tahu, ia menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Ia dapat menurunkan tekanan darah dan level kolesterol, dan dapat mengontrol gula darah dengan lebih baik, dan menurunkan resiko kanker, dan mempertahankan berat badan yang sehat. Nah, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi daging itu berhubungan erat dengan penyakit kardiovaskular, kemudian sindrom metabolik yaitu obesitas, hipertensi, ya, hiperlipidemia, hiperglikemia atau resistensi insulin. Ini semua adalah sindrom metabolik, ya, kemudian kanker dan sebagainya. Nah, karena konsumsi daging, kenapa bisa sampai eh, apa membawa manusia itu ke penyakit-penyakit yang disebutkan di atas, itu karena terpapar oleh lemak jenuh, kolesterol, laktosa, estrogen, zat karsinogenik. Kenapa kira-kira? Nah, kita tahu daging yang saat ini karena pabrik-pabrik berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya, berlomba-lomba dan bersaing antara satu dengan yang lain, maka mereka itu mengefisiensi mau dari tempat, mau dari metode, semua eh, berusaha seefisien mungkin, secepat mungkin menghasilkan daging yang gemuk untuk bisa kita konsumsi. Nah, kalau misalnya diberikan tempat yang sangat sempit, hewan-hewan itu stres, lalu juga apa istilahnya berdesak-desakan, luka sana sini, maka antibiotik udah pasti dikasih, ya. Lalu untuk menghasilkan daging yang cepat gemuk, ya, cepat gede, cepat siap dipotong, ya, itu harus ada yang namanya suntikan-suntikan hormon yang akan membuat pertumbuhan yang sangat besar dan cepat, gitu. Nah, di sanalah masuk semua zat-zat kimia yang luar biasa karsinogenik, dan kemudian ditambah stres yang luar biasa, tubuh hewan itu sendiri mengeluarkan racun-racun, ya, hormon stres yang begitu berkepanjangan, ya. Nah, itu semua akan tetap ada di dalam bagian tubuh dari hewan itu, dan itu yang akan dikonsumsi manusia ketika sampai di atas piring mereka, begitu. Belum lagi semua hewani itu pasti mengandung kolesterol. Tidak ada satupun yang tidak mengandung kolesterol, ya. Dan kebalikannya, untuk nabati sendiri justru tidak mengandung kolesterol. Sebentar. Oke. Nah, lemak jenuh, ya, pangan hewani sumber dari lemak jenuh hampir semuanya, ya. Dan sedangkan nabati kebalikannya, lebih cenderung rendah lemak, ya, padat nutrisi, rendah lemak, ya, kemudian banyak vitamin, mineral, antioksidan, fitonutrien dan lain sebagainya yang sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh, dan dia tidak mengandung kolesterol sama sekali. Sedangkan daging, ada satu hal lagi yang sangat mengerikan, yaitu tidak ada kandungan serat di dalam semua hewani. Nah, ini yang mungkin rata-rata kita tidak tahu. Mungkin kita berpikir hewan kan ada serat, ya, serat-serat dagingnya. Itu bukan serat. Serat yang disebutkan dalam dunia gizi itu adalah fiber, ya, serat yang berfungsi untuk kesehatan pencernaan, membantu menurunkan absorpsi lemak dan lain sebagainya, begitu, menurunkan kolesterol jahat dan lain sebagainya, begitu. Baik, pangan nabati yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan, umumnya seperti yang tadi disebutkan, padat gizi, rendah lemak jenuh, kaya fitokimia dan antioksidan, ya, kaya akan serat, dan cenderung rendah kalori, kemudian kaya vitamin dan mineral, yang justru sebaliknya mampu menurunkan resiko penyakit kronis, termasuk di dalamnya diabetes, kemudian hipertensi, kemudian dislipidemia, kanker, reumatoid artritis, dan penyakit jantung.
Baik, kita lihat American Dietetic Association, ADA. Ini adalah organisasi profesional dari makanan dan gizi terbesar di dunia. Mengatakan bahwa pola makan vegetarian termasuk vegan yang direncanakan dengan tepat itu menyehatkan, kemudian cukup gizi, dan dapat memberikan manfaat kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Dan pola makan vegetarian cocok untuk semua siklus kehidupan, semua tahap. Ya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, kemudian masa bayi ya, sampai balita, sampai kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa tua, ya bahkan untuk atlet sekalipun. Dan vegan dapat mencegah kelaparan dan kekeringan. Nah, ini adalah manfaat yang bonus yang luar biasa ya. Selain bonus kesehatan, dia memberikan begitu banyak manfaat untuk kelestarian lingkungan dan juga untuk kelaparan dan kekeringan yang dialami manusia ya. Jadi ketika kita sama-sama mengikuti pola makan vegetarian, sebetulnya kita sedang membantu untuk memberikan solusi terhadap kelaparan dan kekeringan. Kita bisa melihat betapa banyak orang-orang di bagian dunia sebelah sana yang kekeringan, yang kelaparan ya. Tapi dengan vegan kita sudah menghemat 16 kilo padi-padian ya, yang untuk menghasilkan 1 kilo daging. Nah, 10.000 liter air yang digunakan untuk menghasilkan sekilo daging saja yang hanya bisa dipakai makan untuk berapa orang ya kalau 1 kilo ya. Tapi kita bisa mengkonversi itu kalau tidak kita makan itu menjadi 16 kilo padi-padian. Ini 16 kali lipat ya. Jadi seakan-akan kalau anggaplah 1 kilo daging dimakan satu orang, tapi itu tidak mungkin ya. Tapi kita bisa katakan 1 banding 16. Satu orang banding 16 atau dua orang banding 32 dan seterusnya. Tergantung 1 kilo daging itu dimakan oleh berapa orang. Dan vegan dapat mencegah pandemi di masa yang datang ya. Nah, kita tahu bahwa pandemi-pandemi yang pernah ada itu tidak terlepas dari yang namanya dari hewan ya. Jadi hewan itu sudah mengalami mutasi yang luar biasa eh, karena banyak hal ya, seperti yang tadi disebutkan eh, infeksi dan lain-lain yang membuat bakteri, virus dan lain-lain pun berkembang. Kemudian manusia yang menyentuh atau berhubungan atau memakan daging-daging itu akan sangat riskan dan berpotensi untuk terjangkit virus-virus ini. Dan vegan itu dapat mencegah ya terjangkitnya, dapat menurunkan risiko terjangkit, bahkan bisa mencegah pandemi-pandemi mendatang. Ya, mengurangi risiko penyebaran penyakit melalui industri peternakan, kemudian mendorong transisi ke sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Ya, kita tahu di saat COVID banyak sekali orang-orang yang memilih untuk tidak makan hewani, banyak sekali orang yang beralih ke sumber-sumber nabati, bahkan proteinnya sekaligus. Jadi mencari yang namanya daging alternatif. Nah, sebagian beralih ke pola makan nabati, ya. Nah, ini pandemi-pandemi itu mendorong. eh, Biasanya di saat pandemi manusia baru sadar ya, kalau pilihan nabati itu lebih aman. Ya. Lalu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mendorong gaya hidup yang lebih sehat. Itulah vegan ya. Dan untuk climate krisis ya, terutama pemanasan global, vegan itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Kalau kita pernah searching di ini saya tidak sajikan di sini ya karena tidak sempat yang membuat banyak slide ya. Di lembaga PBB yang khusus untuk meneliti dan mencari memikirkan solusi untuk climate crisis ini eh, memberikan satu data yang luar biasa, yaitu vegan itu ada di urutan teratas sebagai solusi yang dapat menyelesaikan perubahan iklim dan juga pemanasan global. Dan tabelnya itu
apa istilahnya barnya panjang sekali. Sedangkan yang urutan kedua itu langsung menyusut kecil. Ini bisa digambarkan bahwa maksudnya bisa disimpulkan bahwa vegan itu sangat efektif untuk fight global warming dan juga climate crisis ya. Nah, mengapa? Contohnya saja, ini ya, contohnya saja. Daging memberikan dampak iklim yang besar. PBB melaporkan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan peternakan itu bertambah 7,1 GT CO2 ekuivalen per tahun atau 14,5% dari semua emisi yang disebabkan oleh manusia dan menyebabkan pemanasan bumi. Ya, dia adalah yang tertinggi emisi yang dikeluarkan oleh peternakan, yaitu emisi gas rumah kaca yang dari peternakan itu menempati posisi tertinggi, mendahului yang namanya emisi dari seluruh transportasi di dunia ya yang akan memberikan efek rumah kaca dan membawakan apa istilahnya efek pemanasan global dan ternyata peternakanlah yang menyumbangkan emisi yang terbesar ya dan kenapa? Karena peternakan memberikan gas metana yang mempunyai efek 25 kali lebih besar daripada karbon dioksida yang lebih kuat 25 kali untuk memerangkap panas di dalam atmosfer. Ya, begitu. Jadi vegan ini sungguh sangat penting, teman-teman, ya. Oke. Dan ini mungkin saya tidak perlu bacakan ya, nanti terlalu panjang. Ini adalah apa istilah gambaran secara angka-angka untuk menjelaskan kepada kita bagaimana vegan itu membantu climate crisis itu. Soal lo lah ya lo nih cikan itu. Ada yang bocor ya? Oke, Eh, ini saya ingin share tentang American Dietetic Association, sebuah pernyataannya yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, yang memberikan satu kesimpulan yang menurut saya sudah sangat jelas ya dan bisa kita pegang, yaitu pola diet vegetarian yang direncanakan dengan tepat, termasuk pola diet vegan, adalah pola diet yang menyehatkan, kemudian cukup gizi, dan dapat memberikan manfaat kesehatan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Jadi di sini di state dengan sangat jelas bahwa vegetarian itu termasuk ya diet vegan itu yang direncanakan dengan tepat adalah menyehatkan, cukup gizi, dan dapat memberikan manfaat kesehatan dalam pencegahan bahkan pengobatan atau pemulihan penyakit. Dan yang kedua, statementnya adalah pola diet vegetarian termasuk vegan yang terencana dengan baik, cocok untuk individu pada semua tahap siklus hidup, termasuk kehamilan, menyusui, masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, serta untuk atlet. Berarti di semua siklus kehidupan itu cocok menjalankan pola hidup vegan. Dan pola diet vegetarian dapat memenuhi rekomendasi semua zat gizi, termasuk juga namanya protein, asam lemak omega 3, zat besi, seng, yodium, kalsium, serta vitamin D dan B12. Oke, jadi ini kita coba singgung sedikit, atau mungkin ada yang ingin bertanya? Oh ya, baik kepada Bapak Ibu, mungkin yang soal tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Yeni, apa ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan dengan pencegahan atau pemulihan penyakit kronis? Seputar gizi vegan, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada, boleh raise hand atau tunjuk tangan ya. Atau via chat juga boleh. Oke, baik. Bagaimana Jeffrey? Mau kita ngobrol saja Iya, dulu atau kita bagaimana? kita mungkin lanjut. Nih sudah ada mungkin Bu Yuliana Meva ya. Silakan Bu, yang bertanya. Malam Bu Heni sama Pak Jeffrey, maaf saya off cam sambil bertanya. Saya mau tanya, sebenarnya penyebab
kita nih sakit itu karena pola pikir atau karena makanan atau karena apa ya gitu ya. Karena saya melihat bahwa di lingkungan ini nih begitu banyak orang-orang vegetarian yang kena cancer gitu, Pak. Gitu, Bu. Jadi maksudnya tuh kenapa dia bisa mengidap penyakit cancer gitu kan? Apakah karena memang pola makan dia yang kebanyakan ultra processed food ataukah pola hidup yang begadang yang berlebih ataukah apa penyebab utama dalam cancer ini gitu loh. Oke, Bu, terima kasih ya Terima pertanyaannya. kasih. Mm. Baik, Kita kita terima kita kasih skip Ibu dulu Ibu ya. Juliana. Ya, Kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 2 dari Pak Rohim. Silakan Pak oh Rohim. ya, silakan. Ya, nanti baru dijawab. Iya, saya cuman ini ya, terima kasih ya udah diizinkan. Ya, silakan Pak. Oh iya, saya sudah vegetarian selama hampir 30 tahun dan ya sehat-sehat ya. Yang mau saya tanyakan, saya selalu agak susah menjawab ketika teman-teman saya bertanya, kamu sumber proteinnya apa? Saya bilang dengan pola makan vegetarian itu sumber proteinnya apa? Yang saya jawab itu saya dari tahu, tempe, kacang-kacangan, telur dan susu. Nah, sedangkan kalau yang vegan itu kan tanpa telur dan susu. Lalu pertanyaan saya itu sumber proteinnya itu dari mana? Itu aja yang mau saya Oke. tanyakan. Baik Pak Rohim, terima kasih ya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan ini dari chat ya Bu ya. Saya langsung bacain saja. Bu, untuk bayi vegan bagaimana pemenuhan susunya? Nah, apakah ada substitusi dan sebagainya? Ini dari Bu Leni. Ya, mungkin bisa dijawab dulu Bu 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Bu Yeni? Baik, 3 pertanyaan ya. Ya, mungkin boleh di Pak stop screen Jeffrey. dulu Bu. Ya, mungkin Oh boleh di iya, stop screen dulu nggak ya. apa-apa. Ini tadi yang pertanyaan pertama ini mengenai vegetarian kena cancer, ya. Hmm. Jadi, ya. Hmm. Jadi begini, Ibu. Mungkin yang pertama ingin saya apa istilahnya clarify dulu ya. Maksudnya pernyataan bahwa banyak vegetarian yang kena cancer itu tidak benar ya. Karena kalau secara evidence based bahkan secara teori pun istilahnya fakta ilmiah pun ya itu semua yang justru menunjukkan eh, lebih rendah resikonya gitu loh. Dan yang lebih tinggi resikonya adalah pada yang non vegetarian, non vegan gitu. Dan kalau misalnya di lingkungan kita ada menemukan vegetarian yang kena cancer, ya itu kita tidak serta-merta mengatakan banyak gitu ya. Tapi tetap ada kemungkinan bisa kena, itu bisa karena dari pola hidup. Makanya tadi mengapa di statement American Dietary Association itu dia selalu mengatakan pola diet vegetarian yang direncanakan dengan tepat. Ini sama dengan semua pola makan di luar vegetarian. Kalau tidak benar, tetap ada resiko kurang gizi atau kelebihan gizi atau bahkan resiko kena berbagai penyakit. Nah, sedangkan vegetarian dan vegan nanti kita akan bahas terus bahwa banyak fakta ilmiah menunjukkan manfaat yang luar biasa, baik itu terhadap kesehatan, untuk mencegah bahkan pemulihan ya dan sampai penyembuhan penyakit. Bahkan ya dari pernyataan PCRM itu saja sampai mengatakan levelnya itu sampai seperti minum obat. Itu ada beberapa penyakit yang sampai levelnya seperti itu hanya dengan menjalankan pola hidup vegan. Ya. Nah, jadi mengapa vegetarian atau vegan itu masih bisa kena cancer? Jadi cancer ini kan multifaktorial ya. Jadi bisa karena genetik ya. Walaupun genetik itu bukan artinya udah pasti ya. Itu juga harus sangat didukung juga dengan pola hidupnya. Kalau misalnya pola hidupnya tidak benar, maka resiko yang punya genetik cancer itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak punya genetik cancer. Misalnya orang tuanya atau
kakek neneknya atau saudara dari orang tuanya atau saudaranya sendiri ya, itu ada yang kena cancer, maka dia punya genetik itu gitu loh. Ada kemungkinan dia ada mewarisi genetik itu. Nah, kalau dia didukung lagi dengan pola hidup yang tidak sehat, maka resikonya akan lebih tinggi ya. Nah, pola hidup ini yang sangat-sangat luar biasa. Kebetulan hari ini juga akan kita bahas bagaimana selain vegetarian dan vegan apa saja yang harus kita perhatikan, yaitu gaya hidup. Ya, nanti kita akan masuk ya supaya lebih cepat nanti kita menuju slide saja ya. Nah, ini tadi yang pola hidup itu, ini kita coba tampilkan dulu fakta yang tentang cancer ya. Nah, ini ada China Study oleh Profesor T. Colin Campbell. Ini dia meneliti untuk jangka waktu yang sangat panjang dan dengan responden yang sangat banyak. Itu dia menemukan 80-90% of all type of cancer. Lalu penyakit kardiovaskular, lalu penyakit degeneratif itu dapat dicegah ya eh, sampai yang tua sekalipun dengan mengadopsi diet vegan. Ya, ini China Study ini sangat terkenal ya karena adalah penelitian longitudinal dan dengan sampel yang sangat-sangat banyak. Jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi kita bisa sangat yakin mengatakan bahwa dengan plant-based diet itu sangat bermanfaat untuk pencegahan kanker, penyakit kardiovaskular, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Kemudian diet vegetarian dan vegan melindungi kita juga dari kanker, didukung oleh penelitian yang dipublish dalam American Association for Cancer Research. Di sini menemukan bahwa di luar penurunan resiko kanker secara keseluruhan, diet vegetarian dan vegan secara signifikan mengurangi resiko kanker lambung, usus, pankreas, dan lain-lain. Itu adalah kanker gastrointestinal. Dan juga kanker khusus wanita seperti payudara, rahim, ovarium, dan lain-lain. Nah, ini adalah penelitian yang menganalisis 69.120 responden. Nah, yang kita amati berapa orang ya. Nah, ini adalah penelitian yang sangat bisa dipegang. Kemudian ini ada penelitian juga yang meneliti non-vegetarian, semi-vegetarian, lakto-ovo, ya 5 kategori pokoknya, sampai pesco-vegetarian dan vegan. Jadi disimpulkan vegan memiliki 16% penurunan resiko dari semua kanker, kemudian wanita vegan memiliki 34% penurunan resiko untuk kanker tertentu, termasuk payudara, ovarium, kanker rahim, dibandingkan dengan non-vegetarian. Dan ini sangat luar biasa ya. Oke, jadi itu kurang lebih ya resiko kanker. Dan untuk soal gaya hidup nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya. Sekian dulu untuk pertanyaan yang tadi, bahwa tidaklah benar kalau menjalani pola hidup vegetarian justru berisiko kanker. Enggak. Tapi itu bukan efek langsung dari vegetarian sendiri. Tapi bisa karena gaya hidup dan lain sebagainya, pola ia hidup, pola ia makan, pilihan makanan yang ia konsumsi, cara ia mengolahnya, ya, dan lain sebagainya. Begitu. Oke, lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu sumber protein. Nah, tadi dari Bapak siapa? Sorry. Pak Rohim, Bu. Pak Rohim ya. Pak Rohim. Nah, itu juga pertanyaan yang sering diajukan ke saya sebagai seorang vegan ya, Pak. Jadi kita sesama yang vegetarian itu sering pasti mendapatkan pertanyaan yang seperti ini. Mulai dari tahun pertama vegetarian dan vegan sampai sudah 20 tahun. Coba tanya Dokter Susianto udah 30-an tahun pun masih mendapat pertanyaan yang sama ya. Nah, tidak apa-apa karena kan untuk orang-orang yang tidak menjalani diet seperti kita, vegetarian, mereka tidak akan punya gambaran, hanya seperti menebak-nebak ya.
Dan mereka itu akan merasa, oh vegetarian ya, wah berarti konsumsinya salad ya, bayam gitu, sayur hijau, wah gitu ya. Nah, kalau dalam Mandarin itu ngomong cak ce itu langsung pikir yang hijau-hijau lah ya gitu kan. Jadi berpikir dari mana datangnya protein. Lalu Pak Rohim pintar sekali ya menjelaskan, oh saya dapat protein dari tempe, tahu, kacang-kacangan, buncis, dan sebagainya. Lalu ada telur dan susu juga. Lalu Pak Rohim bingung sekarang, kenapa yang vegetarian, yang vegan kan nggak konsumsi telur dan susu, lalu dapat protein dari mana? Nah itu tadi udah dijawab sama Pak Rohim sendiri, yaitu dari tempe, tahu, kacang-kacangan, jamu-jamuran, dari apa legum ya, dari apa itu bean itu istilah yang lebih umum apa ya? Hmm, apa bahasa Indonesianya kalau bean itu kayak kacang merah, soya dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira ya. Itu gambaran kelompok proteinnya ya banyak. Oke. Lalu sumber proteinnya ya dari sana dan tidak kalah dan mutunya itu bahkan bisa mengungguli dari daging ya. Contohnya yang paling unggul itu adalah soy protein. Soy protein itu angka mutunya itu 1 di atas daging sapi 0,92 kalau nggak salah ya. Oke, jadi itu secara mutu dengan parameter yang terbaru yaitu protein corrected amino acid PDC AAS ya. Protein digestibility corrected amino acid score ya, itu adalah parameter terbaru yang digunakan untuk mengukur mutu protein yang sekarang ya. Karena kenapa pakai PDCAAS yang sekarang sudah bukan pakai yang lama? Karena kalau parameter yang lama itu angkanya itu keluar ketika dicoba pada hewan. Ya, sedangkan kalau PDCAAS itu respondennya itu adalah manusia, sehingga ini lebih tepat untuk menilai efektivitas dan mutu protein. Apa istilahnya? eh, yang kita konsumsi ya untuk membuat seorang manusia itu bisa tumbuh dengan cukup gizi, dengan sehat dan dapat tumbuh dengan baik begitu. Oke, jadi untuk protein hewani kita tidak perlu khawatir. Eh, ada lagi pertanyaannya untuk protein, nanti mungkin kita akan sambung ya. Kemudian substitusi susu vegan. Nah, kalau ini untuk siapa? Maksudnya untuk kalau kalau bayi di bawah 6 bulan itu wajib ya wajib ASI. Kemudian sampai 2 tahun eh, ASI ditemani dengan MPASI. Ya, jadi sebetulnya ASI itu adalah yang terbaik karena dia sangat tepat dan eh, komposisinya cocok untuk tubuh manusia, kebutuhan kita. Sedangkan kalau kita mengkonsumsi susu sapi, itu komposisi dalam susu sapi itu tidak tidak sama dengan kebutuhan kita, sehingga kita nggak heran ya. Kita ambilnya susu sapi ya. Susu sapi itu kan eh, dia dia untuk anak sapi yang harus tumbuh dengan cepat. Terus sel-selnya besar ya. Makanya nggak heran anak-anak sekarang itu ya, apalagi anak-anak sekarang ya, karena sapi pun sudah diberikan antibiotik, kemudian hormon pertumbuhan dan lain sebagainya, sehingga produksi susunya banyak, kemudian dagingnya juga gemuk-gemuk ya begitu. Jadi begitu banyak hormon dan masuk ke dalam susu, akhirnya susu itu akan kalau kita konsumsi bukan ASI, kita memberi minum anak-anak kita yaitu susu sapi, maka ya kita bisa bayangkan apa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita itu. Belum ngomong antibiotiknya, ya, yang pengaruhnya sangat tidak baik untuk tubuh. Kemudian antibiotik ini kan akan membuat resistensi ya. Jadi ketika kita mengalami sakit itu tubuh diberikan antibiotik itu akan sulit untuk menyembuhkan karena dia sudah resisten. Nah, sehingga butuh antibiotik yang lebih tinggi untuk menyembuhkan sakit kita. Ya, maka ini pengaruhnya sangat negatif. Lalu untuk hormon itu sendiri, dia juga akan berpengaruh ke hormon anak-anak kita.
ya, maka sekarang itu banyak sekali anak-anak yang apalagi anak cewek itu sudah haid ya, haid duluan sebelum waktunya, ya sudah haid dini gitu loh. Nah itu sangat sangat prihatin ya kita lihatnya. Sebetulnya tubuh itu tidak cocok untuk mengkonsumsi yang namanya susu sapi. Nah, jadi usahakan yang dikonsumsi itu adalah ASI dan ASI tetap diteruskan sampai umur 2 tahun dan ditemani dengan MPASI sejak umur 6 bulan ke atas. Jadi setelah umur 6 bulan itu sudah tidak boleh lagi mengkonsumsi hanya apa? Hanya ASI saja ya. Nah, karena banyak zat nutrisi yang sudah tidak sudah tidak cukup. Contohnya adalah zat besi, ya, sudah tidak cukup. Jadi harus diperoleh dari MPASI. Baik. Oke, untuk 3 pertanyaan pendahuluan ini mungkin kita sampai di sini dulu. Saya akan meneruskan. Gimana, Pak Jeffrey? Ada tanggapan nggak? Ya, Bu, kita lanjutkan dulu ya, Bu, ya, mumpung masih ada Mm-mm. waktu ke Oke, baik. pemaparan berikutnya. Oke, baik. Ya, tadi sampai di sini ya. Jadi kita sudah sedikit masuk juga tadi ya ke mengenai penyakit, hubungannya dengan manfaat kita mengikuti pola hidup dan pola makan vegan ini. Itu kita bisa melihat, kita lihat dulu kondisi yang sekarang. Kita lihat data dari penyebab utama kematian global, dan ini adalah data WHO. Dan kita lihat yang paling urutan nomor 1 itu adalah penyakit jantung iskemik, kemudian stroke. Ya, itu 16% loh. 16% itu tinggi sekali ya. Itu sekitar seperberapa sih ya? 1/6 ya? Atau 1/7 ya? 1/7 ini. 1/6 atau sampai 1/7 sampai 1/6 dari kematian global itu karena penyakit jantung iskemik. Kemudian stroke, 11%, 1/10. Ya. Kemudian penyebab utama kematian di Indonesia juga hampir sama, stroke, penyakit iskemik jantung, kemudian ada hadir diabetes mellitus. Nah, kalau yang di global, diabetes mellitus juga masuk dalam 10 besar. Angkanya juga cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi ini adalah gambaran ingin mencuplik penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Ya. Oke. American Dietetic Association juga menyampaikan bahwa berbagai penelitian berbasis bukti menunjukkan bahwa pola diet vegetarian cenderung memiliki kadar kolesterol, low density lipoprotein (LDL) yang lebih rendah, kemudian tekanan darah yang lebih rendah, kemudian tingkat hipertensi dan diabetes tipe 2 yang lebih rendah dibandingkan non-vegetarian. Ya, ini adalah pernyataan ADA. Nah, kemudian selain itu, vegetarian cenderung memiliki indeks massa tubuh yang lebih rendah, artinya lebih langsing, lebih ideal, ya, dan tingkat kanker secara keseluruhan lebih rendah. Dan pola diet vegetarian dapat mengurangi risiko penyakit tidak menular kronis karena rendahnya asupan lemak jenuh, kemudian protein hewani dan kolesterol, serta lebih banyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, produk kedelai, serat, dan fitokimia. Ya. Oke, lalu pola diet vegetarian ini menurut PCRM ya, ini adalah kumpulan dokter-dokter yang sampai berapa ribu ya, saya sampai lupa, ini cantumkan di sini ya. Mereka yang bertugas biasanya meneliti dan menghasilkan penelitian-penelitian yang akan membantu memperbaiki pola, memandu dan memperbaiki pola hidup masyarakat ya, dunia ya. Kemudian pola diet pernyataan mereka, pola diet vegetarian paling cocok untuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit tidak menular kronis. Dan sebaliknya, dikatakan dengan sangat jelas bahwa pola diet yang mengkonsumsi daging terbukti secara bermakna meningkatkan penyakit degeneratif. Ya.
Kemudian konsumsi produk hewani membuat manusia terpapar oleh bahan berbahaya dari makanan tersebut. Nah, ini tadi kita sudah singgung, termasuk di dalamnya lemak jenuh, kemudian kolesterol, laktosa, estrogen, dan mikroorganisme patogen. Dan dalam prosesnya, konsumsi produk hewani meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, obesitas, dan masalah kesehatan lainnya. Dan dari tadi kita sudah banyak sekali ya, yang berulang-ulang penyakit-penyakit itu selalu terbukti dan dipaparkan dengan berbagai bukti bahwa itu dapat dengan vegan dapat menurunkan resiko penyakit degeneratif kronis itu. Baik, kemudian di sini juga pola diet nabati yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan itu padat nutrisi, kemudian kaya antioksidan, ini kaya akan serat serta rendah kalori dan lemak jenuh, itu mampu menurunkan resiko penyakit kronis. Nah, dan sebagainya sama ini ya. Dan penyakit jantung dengan tingkat ini yang tadi saya katakan dengan tingkat yang sebanding dengan obat-obatan loh, yang mampu menurunkan resiko tuh dengan tingkat yang sebanding dengan obat-obatan loh. Jadi pilih mana? Ayo, minum obat atau menjalankan pola diet nabati yang lebih alami dan sehat. Ya, daripada kita sembuh karena obat, ya, tapi sudah terpapar oleh banyak zat-zat dalam obat-obatan itu, ya, lebih baik kita menjalankan pola diet nabati karena dikatakan efektivitasnya bahkan bisa sebanding dengan obat-obatan sekaligus, ya, dan meningkatkan berat badan, mikrobiota usus, dan mengurangi resiko jangka panjang. Begitu. Baik. Dan ini adalah bukti ilmiah yang salah satu saja dicuplik, yaitu dari American Journal of Preventive Cardiology, yang menstate vegan diet have been reported, ya, sudah dilaporkan melalui penelitian ini bahwa lebih rendah resiko untuk low risk, ya, decreasing systolic, dan akan mengurangi BMI sistolik dan diastolic blood pressure, yaitu tekanan darah sistolik dan diastolik, ya, yang atas dan bawah, dan kemudian level dari low density lipoprotein tadi, kemudian minimizing incidence of coronary heart disease, yaitu penyakit jantung koroner diminimalisis hingga 40%, ya. Nah, ini juga dari Journal of American Heart Association, ya, dikatakan bahwa ya, pernyataannya, hasilnya signifikan, ya, signifikan dan menurunkan penyakit hipertensi, diabetes, dan BMI, ya, body mass index. Jadi ini sama, ya. Oke, ini tadi yang gambaran ini saya cuplik dari slide-nya Dr. Susianto yang sudah sangat luar biasa dan amazing sekali, yang istilahnya kalau yang belum pernah pasti mind blowing banget, ya, karena ternyata di hewani itu semuanya mengandung kolesterol tapi di nabati tidak, bahkan termasuk durian alpukat, ya, yang bahkan santan, ya, yang sampai orang tuh mungkin berpikir nggak mungkin, masa durian nggak ada kolesterol, masa santan nggak ada kolesterol. Dan ini memang nyata, ya, karena kolesterol itu diproduksi di liver. Nah, sedangkan di nabati itu tidak ada liver, ya, gimana produksi kolesterol gitu. Nah, tapi di hewani semuanya ada kolesterol. Dan kita bisa melihat angkanya di sini. Dan ikan bukan kelompok yang punya kadar kolesterol rendah. Ya, dia bahkan bisa sangat tinggi, yaitu ada sebagian ikan yang sampai 140. Jadi hati-hati, ya, dengan pernyataan ikan boleh dikonsumsi kalau untuk orang yang kolesterol tinggi. Nah, itu hati-hati, ya. Oke. Ini yang tadi, ya. Oke. Bagaimana resiko diabetes dengan manfaat dari pola diet nabati? Nah, dengan ini kita sebaliknya. Kita paparkan bahwa dengan konsumsi daging merah, ya, per hari itu meningkatkan resiko menderita diabetes mellitus sampai 48% loh.
ini ayo semuanya bisa dilihat penelitian ini sampai menemukan peningkatan sampai 50% itu artinya setengah kalinya loh. Ya, udah sampai setengah kali, sudah sampai 50% loh untuk menderita diabetes mellitus hanya dengan mengkonsumsi daging merah. Ya. Kemudian asupan telur juga akan meningkatkan masing-masing 77 dan 58% peningkatan resiko diabetes untuk perempuan dan laki-laki. Kemudian stroke, ya, jadi konsumsi daging merah dan juga olahannya itu meningkatkan resiko karena dia merupakan faktor resiko untuk mengalami stroke ya. Jadi itu karena dia mencakup lemak jenuh, kolesterol, besi, hem ya, kemudian natrium dan nitrit ya. Dan juga eh, ini pada penelitian ini menguji hubungan stroke dengan pengonsumsi unggas atau ikan ya. Baik, ini sekilas ya kita lihat resiko penyakit jantung, koroner dan kanker. Jadi 90 sampai 97 penyakit jantung dapat dihindari dengan vegetarian. Ini kata American Medical Association. Jadi dengan kita menjalankan diet vegetarian, resiko penyakit ini dapat kita hindari hingga 90 sampai 97% loh. Ya, kemudian 40 sampai 60% penyakit kanker itu dapat dihindari dengan tidak makan daging. Ini American Cancer Society. 40 sampai 60% ini pernyataan American Cancer Society yang cancer udah khusus cancer sendiri gitu. Jadi tidak makan daging sudah 40 sampai 60% terhindari gitu. Nah, risiko penyakit jantung koroner kita lihat persentasenya di sini. Kalau dia makan daging plus merokok 70% resikonya. Meningkat resikonya ya. Kemudian pemakan daging tidak merokok turun dia menjadi 50%, kemudian vegetarian lakto-ovo turun lagi ke 39, kemudian vegan turun ke 14%. Ini jauh banget ya dengan pemakan daging ya. Itu bisa hampir 3 sampai 4 kali lipat ya dengan pemakan daging dan plus merokok ya. Nah, oke. Kemudian resiko diabetes non-vegetarian, ya dia sebagai kontrol ya, dia dinyatakan sebagai 1. Kemudian semi-vegetarian 0,72, pesco-vegetarian 0,49, lakto 0,39, vegan 0,22 ya. Jadi ini lumayan jauh juga ya dengan non-vegetarian itu artinya 5 kali lipat. Ya, ini konsisten dengan penelitian tadi ya. Dan p-value-nya 0,0001 artinya sangat bisa dipercaya karena sangat signifikan. Oke, resiko hipertensi pada non-vegetarian sebagai kontrol dan semi-vegetarian turun untuk menjadi 0,77, pesco-vegetarian turun menjadi 0,62, lakto-ovo-vegetarian ke 0,45, kemudian vegan juga sama ya, hampir seperempatnya ya, ini seperempatnya dengan non-vegetarian. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke bagian ini, tumpeng gizi seimbang, ada pertanyaan sebelumnya? Ada Bu ya di dalam kolom obrolan atau chat ini ada, saya coba bacakan ya. Apakah minum rutin kalsium laktat atau kalsium karbonat bermanfaat untuk kesehatan tulang atau apakah bisa memperlambat kerusakan sendi? Yang kedua, apakah tempe, tahu, kacang merah, kacang tanah dapat meningkatkan kolesterol atau asam urat? Karena ada mitos seperti ini. Tolong dibantu jelaskan. Terima kasih, Dok. Sorry, yang tadi pertanyaan kedua apa ya? Kacang-kacangan apakah dapat meningkatkan resiko asam urat ataupun kolesterol? Kacang-kacangan, kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, tomat dan sebagainya.
Baik, ya. Jadi untuk kalsium, ini maksudnya kalau kita terus-menerus minum kalsium ya, maksudnya suplemen ya. Sebetulnya kan kalau kita bisa memperoleh dari makanan yang alami, itu jauh lebih baik. Ya, karena kalau namanya dari luar kan kita belum tentu tahu kita harus konsumsi berapa. Ya. Nah, sedangkan kalau kalsium, kalsium yang dibutuhkan itu eh, kalau biasanya yang di pasaran itu kan lebih-lebih ya daripada yang kita butuhkan. Nah, sedangkan suplemen itu datang dengan dosis yang tinggi. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita bertemu dengan vitamin C yang tinggi juga ya. Nah, itu akan terbentuk kristal ya, dan terjadilah batu ginjal. Karena kalsium yang berlebih itu akan dibuang juga kan melalui urin, eh, termasuk vitamin juga, vitamin C juga, dan mereka akan bereaksi membentuk kristalisasi yaitu batu ginjal itu. Nah, jadi lebih baik kita itu mengkonsumsi dari yang alami. Ya, coba saya lihat apakah saya sempat untuk memasukkan slide-nya. Nah, ini adalah informasi mengapa kita tidak harus mengkonsumsi dari eh, suplemen ya. Nah, kalau misalnya kita terbiasa untuk mengkonsumsi sesuatu itu tidak dari aslinya, dari yang alami, yang utuh, itu kita akan tergantung dan tubuh itu cenderung eh, mengalami penyesuaian ya begitu. Jadi nanti dia akan membutuhkan eh, lebih gitu loh. Nah, lalu yang kelebihan itu juga akan terbuang begitu. Lalu kalau misalnya kita dapat dari yang utuh, itu akan merupakan proses yang alami dan bisa diserap sepenuhnya, lebih tinggi penyerapannya dan dapat dipakai dengan lebih efektif oleh tubuh. Kita lihat kebutuhan dari kalsium itu secara umumnya ya adalah 1000 miligram. Sedangkan di pasaran kita bisa melihat banyak yang sampai 5000, ada yang tinggi sekali lah ya. Jadi lebih baik tidak dikonsumsi jangka panjang. Dan lebih baik malah tidak perlu kalau kita bisa dari yang alami. Nah, ini sayur-sayuran yang berdaun, yaitu bayam, mustal hijau, dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat dari yang nabati pilihannya banyak sekali, dan kita tidak harus dari yang hewani. Nah, sering kita mengatakan yang dari hewani itu susu ya, sumber kalsium tertinggi ya. Biasanya kalau ngomong kalsium, dokter pasti menyarankan minum susu. Atau kita juga udah otomatis pikir, oh saya butuh kalsium, saya kurang kalsium, saya minum susu. Sedangkan susu sapi itu sendiri kurang lebih 115 sampai 125 ya, kandungan dari kalsiumnya. Nah, itu saja sudah di bawah tahu ya. Dan belum lagi kita katakan agar-agar. Agar-agar itu sudah hampir 3 kali udah 3 kali sampai 4 kali lipatnya. Nah, belum lagi biji wijen itu 10 kalinya loh ya. 1160 itu artinya 10 kalinya dari susu sapi. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Orang kan berpikir cara konsumsi wijen ini bagaimana ya? Wah, banyak sekali. Sekarang tuh ada roti wijen, terus bisa bikin bakpao wijen, pia wijen, lalu dimasakkan kita juga boleh apa istilahnya ketika kita selesai masak ya, kita taburkan wijen. Lalu bagaimana lagi cara konsumsi wijen? Misalnya di blenderan jus ya, kita juga blender bersama dengan apa smoothie kita ya. Nah, itu juga bagus. Itu adalah salah satu metode, beberapa metode untuk mengkonsumsi wijen itu sendiri. Dan kalsiumnya cukup tinggi. Dan kalsium juga sangat tinggi di brokoli ya, brokoli, terus sayur hijau seperti pok choy gitu ya, itu juga kalsiumnya tinggi. Baik, oke. Kemudian yang ini ya, yang tempe tahu asam urat ya. Oke, jadi ini coba saya lihat. Kayaknya saya belum masukin ya ininya. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal tahu tempe itu biasanya selalu topiknya adalah asam urat gitu ya. Sedangkan sebenarnya sudah banyak ya penelitian yang menyebutkan bahwa purin yang berasal dari tumbuhan itu justru memberikan efek terbalik loh
bukan menaikkan asam urat tapi menurunkan. Ya, coba boleh di-search penelitian-penelitian terbaru. Purin yang berasal dari nabati itu justru memberikan efek terbalik negatif, yaitu menurunkan asam urat di dalam tubuh. Nah, oke, kita nggak usah singgung ke sana dulu, tapi kita coba paparkan tentang purinnya itu sendiri. Ya, jadi purin itu kalau namanya asam urat itu adalah hasil metabolisme dari purin. Purin yang masuk melalui makanan. Jadi di makanan itu bukan artinya dia mengandung asam urat, bukan. Tapi dia mengandung purin. Dan di dalam tubuh dia metabolisme menjadi asam urat. Menghasilkan asam urat itu. Nah, purin itu sendiri dia ada kandungan yang sangat bervariasi yang bisa jauh sekali bedanya dari yang sangat sedikit sampai yang sangat tinggi. Ya, dan coba saya ambil. Jadi purin itu ada 3 kelompok. Yang pertama itu 1 sampai 10 miligram. Kemudian 10 sampai 100. Kemudian 100 sampai 1000. Ya, sebentar. Oke. Jadi 100 sampai 1000 miligram itu contohnya apa? Di sini saya nggak ada slide-nya ya di sini, tapi saya bisa bacakan, yaitu kandungan 100 sampai 1000 miligram yang tinggi sekali itu, yang udah pasti bisa menyebabkan asam urat, itu adalah justru dari makanan hewani. Otak, hati, jantung, ginjal, kaldu daging, kemudian bebek, ikan, sardin, kerang. Di sini semuanya yang tertulis adalah hewani loh. Ya, jadi ini bisa diingat ya, tolong diingat semua yang daleman-daleman itu ya, otak, hati, jantung, ginjal, terus kemudian kaldu daging juga ya, tinggi purinnya, kemudian bebek, ikan sardin, kemudian kerang. Itu adalah kelompok yang sangat-sangat tinggi purin ya. Kemudian kelompok yang kedua, nah di sini nggak ada yang nabati ini. Kemudian kelompok yang kedua yaitu di kelompok 10 sampai 100 miligram. Nah, ini ada disebutkan daging sapi, kemudian ikan, ayam, nah beberapa macam kacang keringnya, kemudian asparagus, bayam, daun singkong ya. Nah, itu termasuk di dalam yang purin sedang itu. Tapi ingat, ini kandungannya 10 sampai 100. Artinya 10 kali di bawah yang tadi loh. Ini jauh sekali ya. Jadi tidak benar ya, kalau kita ngomong soal asam urat langsung berpikir soal nabati. Enggak, yang dihindari yang itu dulu, yang daleman-daleman tadi itu ya, sama bebek dan lain-lain. Ya, kemudian kelompok ketiga, kelompok yang purin rendah, ya, itulah semua yang nabati seperti nasi, ubi, singkong, jagung, dan dia ada di angka 1 sampai 10. Berarti 100-nya. 100 kali loh di bawah yang tadi loh, yang kelompok pertama loh. 100 kalinya itu jauh banget. Nah itu nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, tepung, beras, puding, sayuran, dan buah-buahan. Jadi kecuali yang tadi disebutkan seperti bayam, daun singkong, daun apa? eh, daun melinjo ya, biji melinjo, kangkung ya, itu adalah kelompok-kelompok yang purin sedang ya. Kemudian daging sapi, ikan, ayam, kacang kering, asparagus ya, itu semua juga di kelompok purin sedang yang 10 kali di bawah yang pertama. Nah, oke. Jadi itu gambaran ya untuk yang tadi disebutkan, mention. Cuman walaupun kita tahu bahwa apalagi ada didukung oleh penelitian ya, yang sudah saya sebutkan tadi, kalau purin dari nabati justru menurunkan asam urat. Bukan berarti kita habis ini langsung makan segentong tempe ya, itu juga salah. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu pasti berefek negatif, karena itu artinya sudah di luar keseimbangan tubuh. Maka dia tetap akan di metabolisme menjadi asam urat tetap.
Ya, tapi penelitian tadi itu menyebutkan soal dengan semakin kita mengganti protein hewani dengan protein nabati, purin yang tadi tergantikan itu justru memberikan efek eh, negatif terhadap asam urat. Jadi dia lebih justru memberikan efek menurunkan ya purin menurunkan asam urat di dalam tubuh. Ya, kurang lebih dimengerti ya ini maksudnya. Baik, kira-kira penjelasannya seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik dok, ini mungkin kita buka 3 sesi terakhir karena waktunya juga sudah mau habis ya. Oh ya, baik. Baik, ini kita persilahkan dulu. Ada yang dari chat langsung nih. Tentang pernyataan vegetarian atau vegan yang diasosiasikan dengan tinggi oksalat yang menyebabkan tingginya resiko batu ginjal. Bagaimana fakta yang sebenarnya, Bu? Terima kasih. Ya, ya tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya eh, tadi apa? Oksalat ya? Iya, salah. Salad ya, oke. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita itu mengkonsumsi makanan yang ada kandungan oksalat, itu kan salah satu yang banyak terdapat di sayur-sayuran ya, kalau namanya eh, oksalat ya. Nah, Hmm. ini adalah salah satu zat anti nutrisi yang biasanya akan mengganggu penyerapan dari kalsium, kemudian zinc, kemudian besi ya. Dan kalau misalnya kita konsumsi dalam bentuk yang tinggi, kemudian dicampur dengan vitamin C ya, itu akan menyebabkan batu ginjal begitu. Nah, jadi konsumsinya tetap di dalam sayur-sayuran di dalam tahap yang ini. Eh, Maksudnya kalsium oksalat tadi ya yang akan menjadi batu ginjal. Nah, jadi kita harus hindari konsumsi dalam waktu yang bersamaan. Kalau mau efektif kita gabung dengan vitamin C ya. Vitamin C ini akan menghambat pengikatan itu, kemudian dia akan langsung otomatis juga meningkatkan bioavailability dari besi, kalsium dan juga em, zinc itu gitu ya. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi oksalat maupun fitat itu adalah zat anti nutrisi. Sebetulnya itu bisa dihilangkan dengan beberapa cara, yaitu em, salah satunya adalah dengan perendaman, ya, itu cenderung ke kacang-kacangan yang seperti asam fitat, seperti itu. Itu bisa dengan fermented, ya, fermentasi, kemudian bisa dengan dikecambahin ya menjadi tauge dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dengan perebusan, bisa dengan masak ya. Eh, Perendaman, perkecambahan, kemudian dimasak dengan suhu lebih tinggi, dengan melalui proses masak, yaitu ada suhu, maka dia akan ikut rusak. Lalu juga tadi dengan melalui proses fermentasi, dia akan merubah ya asam fitat itu dia akan terurai menjadi senyawa lain yang sehingga dia tidak akan menghambat ya bahkan meningkatkan jadi mutu dari penyerapan eh, eh, yang tadi disebutkan itu ya seperti kalsium, seperti zinc dan juga eh, apa tadi kalsium, zinc dan juga zat besi ya begitu. Oke, ada lagi? Sama ini nih, Bu ya. Mungkin ini ada studi baru ini publis kalau vegan atau vegetarian ini meningkatkan risiko osteoporosis. Apakah itu benar? Eh,
Jadi kalau penelitian itu kita bisa ya. Jadi penelitian itu gini, dia harus bisa mempunyai penelitian yang cukup banyak evidence base-nya sehingga bisa memberikan satu pernyataan yang reliable. Ya, kalau saya melihat penelitian itu, dia tadi apa satu eh, Eh, Osteoporosis tadi ya. ya osteoporosis. Jadi dengan vegetarian akan meningkatkan osteoporosis ya. Iya. Nah, kalau penjelasan ilmiahnya bahkan secara teori itu eh, protein hewani itu cenderung bersifat asam. Mengapa dia bersifat asam? Karena protein hewani itu lebih cenderung memiliki eh, asam amino esensial yang namanya metionin. Ya, metionin ini eh, itu sangat dominan di dalam protein hewani. Dia kandungan asam amino yang paling dominan di protein hewani. Dan dia adalah asam amino berbasis sulfur, sehingga dia bersifat asam. Nah, yang bersifat asam itu akan membuat pH darah kita itu akan menjadi asam, sehingga biasanya tubuh akan menormalisasi, akan mengembalikan ke kondisi basah. Dan diambillah dari kalsium. Ya, jadi justru kebalikan sebetulnya. Ya, justru dengan banyak konsumsi protein dari hewani, mau itu daging, mau itu unggas dan lain sebagainya, bahkan susu, ya, ini kan susu dikatakan sebagai liquid meat ya, daging cair ya. Sebetulnya dia adalah daging ya, tapi bentuknya susu cair gitu. Nah, dia bersifat asam sehingga dia akan membuat pH tubuh itu menjadi bersifat asam, lalu tubuh akan menormalisasi dengan mengambil kalsium dari tulang untuk menetralisir dan kembali menjadi pH normal. Nah, itulah kenapa makin minum susu, makin tinggi protein hewani, maka kita akan semakin tinggi resiko untuk menderita osteoporosis. Nah, jadi eh, kalau ada penelitian-penelitian yang seperti ini, ya mungkin saja ya, namanya penelitian itu dengan bukti yang, maksudnya dengan hasil yang berbeda-beda bisa. Tapi kita lihat seberapa lebih banyak mana penelitian yang membuktikan justru konsumsi daging itu yang menurunkan, yang menaikkan resiko osteoporosis karena itu secara ilmiah, secara teori seperti itu, gitu ya. Jadi pernyataan itu sebetulnya tidak ya, karena kita juga banyak sekali bukti ilmiah yang menunjukkan seperti yang saya sebutkan tadi ya, bagaimana konsumsi hewani justru yang meningkatkan resiko osteoporosis gitu. Oh ya, tadi kan ini waktunya sampai kapan? Tadi saya ada janji untuk membahas tentang gaya hidup ya. Iya, iya, monggo Bu. Bu, masih ada Mm-mm. yang lagi ya. Mm-mm. Nah, ini kita coba singgung sedikit dulu ya tentang panduan eh, panduan makan kita. Jadi sebaiknya kita walaupun kita tidak belajar di gizi ya, tidak mendalami gizi, tapi secara keseharian seharusnya kita bisa sedikit banyak melek tentang gizi. Setidaknya kita tahu apa itu protein, apa itu karbohidrat, apa itu lemak, lalu bentuknya seperti apa di dalam makanan ya. Lalu vitamin dan mineral itu bentuknya seperti apa di dalam makanan. Nah, jangan nanti kita berpikir sumber protein itu adalah sayur-sayuran. Ya. Walaupun sayur-sayuran itu ada kandungan protein tetap, tapi kan sangat sedikit ya. Jadi sehingga kita bisa mengatur eh, pola makan kita di dalam keseharian itu sehingga lebih bisa mengikuti pedoman dari Kemenkes yaitu gizi seimbang. Nah, ini adalah tumpeng gizi seimbang yang diluncurkan pada tahun 2014. Dan kalau misalnya kita sampai sekarang masih mendengar tentang 4 sehat 5 sempurna, berarti kita berada di tahun 1993. Itu sudah sampai direvisi, 93-nya udah direvisi menjadi piramida makanan, apa namanya? Piramida gizi seimbang ya, kemudian ke tumpeng gizi seimbang ya. Jadi seharusnya
kita tidak lagi membicarakan tentang 4 sehat 5 sempurna. Kalau misalnya kita menemukan di sekolah masih seperti itu, ayo protes gitu ya. Coba minta dia searching, mungkin dia tidak tersentuh oleh pemerintah atau dinas kesehatan dan dinas pendidikan di daerah sana ya. Atau juga boleh menjadi evaluasi dari dinas pendidikan dan kesehatan di daerah sana. Nah, di sini terlihat bahwa di kelompok pertama itu adalah kelompok padi-padian, biji-bijian, umbi-umbian ya. Ini sebagai makanan pokok kita berada di paling bawah, yaitu yang paling banyak mendominasi ya. Kemudian yang kedua yang juga perlu banyak dikonsumsi adalah sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Kemudian yang ketiga itu semakin kecil yaitu protein. Nah, di sini kita bisa melihat perkembangan yang luar biasa. Berarti Kemenkes kita itu juga mengikuti perkembangan zaman bahwa sudah tidak ada pemisahan di antara protein hewani dan nabati. Jadi sudah tidak harus ada protein hewani maupun nabati. Artinya melalui nabati juga tetap dapat terpenuhi. Ini sejalan dengan penelitian-penelitian lain yang kita sudah paparkan di atas ya. Kemudian yang di atas paling sedikit ya, tapi tetap biasanya dikonsumsi dan dibutuhkan itu adalah gula, garam, dan minyak ya. Oke. Nah, di sini ada catatan di luar yaitu minum air putih 8 gelas, kemudian mencuci tangan, aktivitas fisik dan juga memantau berat badannya. Oke, dan next. Nah, ini adalah turunan dari tadi yang tumpeng gizi seimbang ya. Di 2017 Kemenkes mempublish gambaran isi piringku sehingga lebih mudah untuk kita praktekkan. Jadi kita bisa melihat setengah dari piring ini 50% itu 2/3-nya dari setengah piring ini adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran di sini beraneka macam warna juga ya. Warnanya itu ada ungu, ada orange, ada merah, ada hijau, ada putih dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sepertiga dari setengah piring ini itu adalah buah-buahan. Jadi buah-buahan tidak sebanyak sayur-sayuran ya karena buah-buahan juga mengandung fruktosa ya. Jadi tidak boleh berlebihan. Tapi dia mutlak dibutuhkan karena mengandung vitamin dan mineral juga, sumber dari vitamin dan mineral, terutama vitamin ya dan antioksidan. Kemudian setengah lagi piringnya itu adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok ini ya bukan hanya nasi ya. Kalau kita kan biasanya nasi ya. Siapa yang setiap hari pasti makan nasi? Sepertinya kayaknya 99% ya. Tapi kita kalau zaman sekarang sepertinya sudah boleh ya menyesuaikan karena kita sudah tahu manfaat yang sangat luar biasa dari karbohidrat kompleks ya, yang seperti nasi merah, terus umbi-umbian ya. Nah, yang bentuknya seperti ubi lah, singkong lah, nah biji-bijian yang lain itu boleh divariasi, jadi bergantian, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat baik dari yang beraneka ragam itu. Lalu lauk pauk itu menduduki sepertiga dari setengah piring, artinya 1/6 ya. Dan di sini boleh kita pilih mau hewani atau nabati. Tentu paling tepat dan paling bagus itu adalah protein nabati, karena selain dapat mencukupi, juga tidak memberikan kita efek-efek lainnya yang seperti kolesterol, lemak jenuh, dan lain sebagainya yang seketika makan sudah harus kita pikirkan begitu. Jadi lebih aman kita mengkonsumsi protein nabati. Nah, kalau kita lihat setengah piring yang buah-buahan dan sayuran itu adalah nabati. Lalu 2/3 dari piring yang setengah itu juga nabati. Artinya sudah berapa persen itu? Ditambah lauk pauk, ya lauk pauk, protein. Katakanlah oke lah, masih ada yang memilih untuk setengahnya dia konsumsi hewani, setengahnya nabati. Artinya sebetulnya dari Kemenkes sendiri sudah cenderung mengajak kita untuk
konsumsi nabati, ya, mengikuti pola diet nabati. Karena tinggal 1/6 saja, apalagi 1/6-nya juga bisa disubstitusi dengan yang nabati, karena sesama kamar itu boleh disubstitusi. Tapi kalau beda kamar nggak boleh, karena dia tidak tergantikan. Misalnya mau makan makanan pokok saja, tidak mau makan buah-buahan, boleh nggak? Jangan. Ya, karena semuanya dibutuhkan. 4 macam ini dibutuhkan. Tapi satu kamar itu boleh saling gantikan. Ya, misalnya makanan pokok nggak harus nasi, boleh ganti dengan kentang, boleh ubi dan lain sebagainya. Lalu sayuran tidak harus kangkung, boleh juga. Pokoknya bervariasi dan diusahakan beraneka ragam warna. Kemudian, nah ini isi piringku dianjurkan juga beberapa hal yang sangat penting, yaitu cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian aktivitas fisik 30 menit per hari, minum air 8 gelas per hari, kemudian pantau berat badan, dan juga GGL. Ya, GGL itu gula, garam, lemak, dan gambarannya adalah 415, tapi hati-hati. 415 ini yang satunya itu teh loh, sendok teh ya. Jangan 415, nanti satunya 1 sendok makan ya. 415 gampang diingat ya, gula, garam, lemak, gula 4 sendok makan maksimal sehari, yaitu terus kemudian garam 1 sendok teh maksimal sehari, kemudian 5 sendok minyak makan dalam sehari maksimal. Tapi hati-hati, ini bisa dalam bentuk sudah ada dalam makanan kita. Ya, bukan artinya setelah kita makan sebanyak itu kita masih boleh makan 4 sendok gula, bukan ya. Jadi ini sudah ada di dalam makanan kita ya. Jadi kayak lemak. Kalau kita sudah pakai untuk tumis atau sudah ada di dalam kandungan makanan kita yang cenderung sudah ada lemaknya, itu sudah harus dikurangi gitu ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran makanan pokok ya. Contohnya adalah singkong, beras merah, beras, ubi jalar, mie, bihun, jagung, biji gandum, kentang. Nah, di sini yang karbohidrat sederhana itu adalah beras dan juga mie dan bihun. Karbohidrat kompleks itu singkong, beras merah, ubi jalar, biji gandum, jagung, dan kentang. Kemudian lauk pauk, ya di sini contoh dari proteinnya dalam bentuk makanan seperti apa, dan yang nabati kita bisa lihat contohnya adalah tempe, tahu, kacang-kacangan, jamu-jamuran. Di sini juga belum terlihat bin ya, kelompok bin itu seperti kacang kedelai ya. Kacang kedelai bentuknya ya ada yang jadikan seperti tahu dan tempe ya. Ada juga dikonsumsi seperti itu, diolah menjadi bentuk lauk yang lain ya, misalnya kembang tahu, kulit tahu, kemudian juga olahan daging alternatif, tapi yang alami juga bisa ya. Seperti saya kadang merendam kedelai, lalu saya blender, kemudian saya aduk, kasih garam, lalu saya bungkus dengan nori, itu juga sudah bisa menjadi alternatif penyajian ya, tidak harus dalam bentuk tempe atau tahu begitu ya. Nah, lalu kelompok bin lagi seperti apa? Misalnya kacang merah, buncis, kacang panjang ya, edamame ya, dan lain sebagainya, itu semua sangat enak ya. Dan kelompok jamu-jamuran itu banyak macam ya. Shiitake, jamur tiram, jamur king oyster ya, jamur campignon, jamur apalagi yang belum saya sebutkan, shimeji, jamur enoki, dan banyak macam ya, banyak sekali kalau macam jamu-jamuran itu, dan luar biasa ya kandungan mineral dan antioksidannya itu sangat tinggi. Oke, dan di sini kelompok sayur itu beraneka macam. Ini hanya perwakilan saja untuk memberikan gambaran bahwa sayur-sayuran itu bukan artinya hanya daun sayur yang berdaun, tapi brokoli, kol, wortel, tomat itu semua termasuk dalam kelompok sayur. Terong dan lain sebagainya ya, lobak itu semua kelompok sayur. Dan usahakan kita bisa mengkonsumsi berbagai macam warna ini ya. Lalu kemudian buah-buahan. Dan buah-buahan di sini ya, ini gambarannya. Rata-rata kita sudah tahu, dan ini adalah piramida makanan vegan. Nah, di sini kita tidak melihat ada
ikan dan lain sebagainya ya. Nah, pokoknya kalau kalau yang tadi itu hanya kelompok proteinnya tadi yang sedikit itu dihilangkan aja eh, hewaninya, dan yang terlihat ya tetap seperti ini gitu ya. Oke, ini adalah gambaran sumber protein dan perbandingan tempe dengan daging sapi. Kita bisa melihat ya keunggulan dari makanan nabati dibandingkan dengan makanan hewani. Dengan satu tempe saja, kita bisa melihat kandungan gizinya sudah mengungguli daging sapi, daging ayam, daging kambing yang biasa kita konsumsi ya. Yang kita konsumsi kan biasa ini ya. Nah, kita bisa lihat proteinnya 18% ya. Dan kalau kacang kedelai 36%, kemudian kalau karbohidrat 12%, kalsiumnya 10 kali lipat, ya, fosfornya, kemudian besinya 10 miligram ya, eh, jauh di atas ya. Kemudian vitamin A ya. Oke, vitamin A di daging ayam ini sangat tinggi dan harus hati-hati karena kalau kita konsumsi tidak tidak maksudnya berlebihan, ini akan memberikan efek keracunan ya, toksisitas. Misalnya untuk ibu hamil ya, ibu hamil itu kan sering dimasakin tim ayam ya. Nah, tim ayam itu vitamin A-nya itu sangat tinggi, itu hati-hati ya. Kalau ketinggian zat-zat metal, zat-zat apa istilahnya, zat-zat logam dan juga vitamin A itu bisa mengalami keracunan ya, bahaya untuk janin dan bisa menyebabkan apa namanya itu autisme itu ya. Oke. Mungkin karena waktu kita tidak lagi membahas, tapi saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana penelitian saya tentang obesitas sentral di tesis saya itu memberikan hasil yang istilahnya ternyata pola makan non-vegetarian itu memberikan efek obesitas sentral itu cukup tinggi ya. Kita loncat ya ke bagian hasilnya, yaitu non-vegetarian itu 71,7% dan vegetarian 52,5%. Dan ini kebetulan ya di responden non-vegetarian dan vegetarian ini cenderung obesitas sentralnya cukup tinggi, tapi tetap terlihat konsisten dengan penelitian yang lain yang selama ini ada, yaitu non-vegetarian itu memberikan efek obesitas sentral, yang memberikan resiko obesitas sentral itu jauh lebih tinggi. Ya, di sini penelitiannya menunjukkan signifikan ya hubungan antara jenis diet dengan obesitas sentral. Dan non-vegetarian ini jenis dietnya memberikan resiko 2,29% untuk mengalami obesitas sentral. Nah, catatan penting, ini saya harus state di sini bahwa bukan artinya kita menjalani pola hidup vegetarian, kita ngerasa sudah aman, udah pasti terhindar dari penyakit. Nah, tadi kan kita sudah ini juga ya, di pertanyaan yang pertama kali, ya vegetarian juga bisa sakit loh. Ya, karena apa? Karena kita tidak menjalankan dengan pola hidup yang benar. Ya, kalau namanya pola hidup tidak benar, mau jenis diet apapun sama. Ya, tapi bahkan sudah vegetarian pun tetap bisa, walaupun lebih rendah, tapi tetap bisa sakit. Ya, maka walaupun diet vegetarian kaya akan serat, antioksidan, fitokimia, mikronutrien, dan cenderung lebih rendah kalori dan lemak jenuh, tetap bisa sakit, artinya tidak menjamin pasti sehat bila pemilihan makanan dan juga gaya hidup yang dijalankan tidak sehat. Ya, di sini digarisbawahi pemilihan makanan dan juga gaya hidup yang dijalankan tidak sehat. Lalu kita lihat, ini sangat menarik ya. Jadi saya meneliti ini untuk membuktikan supaya tidak disalahkan vegetariannya. Kalau misalnya, loh, lu udah vegetarian masih bisa obesitas sentral. Kita lihat dulu faktor resiko apa yang paling dominan. Salah satu faktor resiko, ya di sini semua adalah faktor resiko ya. Semakin tinggi usia, semakin tinggi resiko obesitas sentral. Jenis kelamin, wanita lebih cenderung mengalami obesitas sentral. Lalu asupan energi dan lain-lain. Jenis diet juga. Nah, tapi di sini terbukti bahwa yang sangat-sangat dominan adalah aktivitas fisik dan durasi tidur. Nah, mari sama-sama kita lihat diri sendiri dan juga keluarga.
Kalau kita adalah kelompok yang aktivitas fisiknya sangat minim atau cenderung sedentary lifestyle, maka kita akan beresiko sangat tinggi untuk mengalami obesitas sentral, ya. Dan juga durasi tidur. Kalau kita tidur cenderung kurang dari 7 jam atau 6 jam, di bawahnya 5 jam, 4 jam, sering lembur atau kurang tidur, maka kita juga sangat cenderung untuk mengalami obesitas sentral. Obesitas sentral itu apa? Nah, obesitas sentral itu adalah kondisi kelebihan lemak yang terpusat pada daerah perut, ya. Dan coba ukur sendiri nanti pakai penggaris di rumah atau tali biasa yang untuk ukur badan ya. Itu boleh coba diukur. Kalau wanita itu di atas 80 cm, 80 cm ke atas itu adalah sudah obesitas sentral ya. Kemudian pria 90 cm ke atas itu udah obesitas sentral. Kenapa obesitas sentral saya bahas? Karena ternyata ya, saudara-saudari, kita tahu sindrom metabolik itu adalah kondisi eh, yang menyebabkan penyakit yang kita katakan seperti diabetes, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Itu semua adalah kondisi yang berhubungan sangat erat dengan sindrom metabolik. Ditandai dengan obesitas sentral, tekanan darah tinggi, peningkatan trigliserida, kemudian kolesterol, HDL yang turun, kemudian hiperglikemia ya yang cenderung resistensi insulin. Nah, ini adalah kondisi sindrom metabolik yang memberikan parameter untuk diukur gitu. Nah, dari 5 faktor resiko ini, ternyata yang pertama dan utama dan bahkan menjadi induk yang akan menjadi nomor 2, 3, 4, 5 itu adalah obesitas sentral. Jadi dia adalah faktor yang utama dan menjadi penyebab juga untuk mengantar kita ke nomor 2, 3, 4, 5 dan menuju ke penyakit yang namanya jantung koroner, diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Jadi obesitas sentral ini bukan diabetes loh, ibu dari semua penyakit, tapi obesitas sentral ini yang menjadi faktor resiko utama. Makanya harus hati-hati. Mari kita mulai pola hidup yang benar, makan yang benar ya, kita coba kurangi dan semoga kita terhindar dari obesitas sentral sehingga faktor resiko untuk menderita penyakit degeneratif, penyakit yang menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia dan global itu menjadi lebih rendah ya. Oke. Nah, tadi bagaimana caranya kita agar bisa terhindar dari penyakit? Maka Kemenkes melalui program Germas, gerakan Germas, gerakan untuk hidup sehat, gerakan masyarakat hidup sehat itu memberikan panduan-panduan kepada kita. Nanti saya akan lebih cepat untuk menyisirnya. Jadi dikatakan sehat itu adalah sehat fisik, ya, sosial dan jiwa, ya, bukan hanya sehat fisik aja, tapi kita juga sehat sosial dan juga sehat jiwa. Dan 7 langkah Germas secara singkat yaitu melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah. Kenapa dianjurkan pemerintah? Karena dalam penelitian survei Riskesdas kita 2018 itu 92%, 93% kekurangan mengkonsumsi sayur dan buah ya dari penduduk Indonesia. Lalu 3, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian cek kesehatan berkala, menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan toilet bersih. Dan ini adalah 10 pedoman yang lebih detail ya. Ini kita coba baca saja, saya tidak akan membacanya satu persatu. Kita lihat cenderung kita dianjurkan untuk konsumsi sayur dan buah setiap hari. Karena di dalam sayur dan buah luar biasa sekali kandungan vitamin dan mineral lengkap ya. Jadi apa yang kita butuhkan melalui sayur dan buah yang beraneka macam warna itu, kita akan dapat beraneka ragam vitamin mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu juga kandungan seratnya yang sangat tinggi, yang mutlak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, ini adalah jurus anak mau makan buah dan sayur ya. Ini adalah salah satu metode untuk encourage anak-anak kita bisa divariasi. Kemudian
cara mengolah sayur dan buah itu yang sehat seperti apa supaya kita mendapatkan maksimal dari manfaatnya, yaitu supaya kandungannya tidak rusak, kandungan gizinya tidak rusak, dan maksimal kita dapatkan, maka kita dianjurkan untuk konsumsi mentah atau setidaknya ya dikukus lah, ya. Kalau bisa mentah, tapi tidak semua ya, tidak semua itu bisa dikonsumsi mentah. Ya, tidak semua sayur buah bisa konsumsi mentah. Ada yang kalau terlalu terlalu keras ya jangan dipaksa lah ya. Jangan jangan terlalu memaksakan diri. Ya. Lalu kalau tidak bisa pun ya setidaknya dikukus. Kenapa? Karena kalau dikukus maka dia pengurangan gizinya hanya sedikit. Kalau kita bandingkan dengan merebus lalu kita tiris, artinya ada vitamin mineral yang larut di dalam air yang terbuang. Ya. Kemudian kalau kita konsumsinya dalam bentuk kuah, nah misalnya sayur-sayuran kita bikin sup sayur. Nah, sebenarnya sup sayur juga cenderung lebih lebih sehat ya daripada makanan yang goreng dan lain sebagainya. Sup tetap lebih sehat, tapi jangan lupa untuk memperhatikan bumbu yang kita gunakan ya, karena kalau misalnya kita buat dalam bentuk sup, kita akan cenderung menambahkan garam lebih banyak, ya bukan? Ya garam atau perasa bumbu-bumbu itu akan cenderung lebih lebih banyak, terutama natrium. Kalau natrium itu kan kalau kalau tinggi kan tidak, kalau sedikit dan cukup itu dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau tinggi, nah itulah sumber 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 permasalahannya, akan membawa kita ke hipertensi, kemudian gagal ginjal dan lain sebagainya, ya seterusnya gitu. Nah, jadi ketika kita bikin sup, ya jangan sampai sedep banget lah, sampai sedep banget kayak, waduh, harus sangat berasa banget. Enggak usah, netral-netral aja. Yang penting ada rasanya sudah bagus, ya. Nah, oke. Pemanasan tinggi akan menguraikan beberapa vitamin, terutama vitamin C. Ya, oke. Nah, ini adalah manfaat dari sayur berwarna-warni. Saya tidak akan bacakan. Nah, tips sehat konsumsi gula, garam, lemak itu tadi sudah ya, sudah disampaikan. Nah, coba kita lihat ini yang kiri ya, poster yang kiri, gambaran dari gula yang terdapat dalam makanan, yang tersembunyi di dalam makanan itu adalah sirup, madu, selai, es krim, cake, nasi, roti, kentang, bihun, mie, tepung, dan lain-lain. Itu semua mengandung gula, ya. Jadi kita harus tahu bahwa gula tidak artinya dalam bentuk gula pasir, ya. Termasuk juga gula merah juga termasuk, ya gula aren termasuk, sirup madu termasuk, bahkan es krim, cake dan lain-lain. Jangan tidak menyadari kalau itu sudah mengkonsumsi gula. Nasi juga sama, kentang, roti, bihun, mie dan lain-lain. Ya, kemudian garam. Garam ini jangan jangan hanya berpikir garam itu artinya saya hanya perhatikan garam yang saya ambil pokoknya tidak lebih dari 1 sendok teh per hari untuk satu orang, ya. Tapi dia sudah ada dalam bentuk kecap. Kita pakai kecap nggak selain garam? Pakai kecap asin. Lalu pakai lagi kecap manis. Lalu pakai lagi saus barbecue. Pakai lagi saus tomat. Nah, saus sambal dan lain-lain. Wah, itu sudah berapa itu kandungan garamnya, kandungan natriumnya. Lalu em, lemak, ya, lemak itu bisa dalam bentuk mentega, kemudian minyak kelapa, susu full cream, daging ternak, otak, keju, santan, makanan olahan, sosis, kornet, nugget, cake, dan lain-lain. Itu semua makanan yang mengandung lemak. Oke, baik. Nah, ini adalah pengaruh gula berlebih ya. Jadi dia akan membuat berat badan naik, dia akan cenderung mengacaukan hormon kita, hormon misalnya ghrelin dan leptin itu, ya dia akan mengacaukan kerjanya. Jadi akan terasa seperti lapar terusnya, makan terus, lapar terus, makan terus karena insulinnya itu naik turun, nggak karuan. Ya kemudian meningkatkan resiko kanker. Ya gula yang konsumsi gula berlebih itu cenderung meningkatkan resiko kanker. Kemudian infeksi gusi dan gigi, komplikasi jangka panjang seperti kerusakan ginjal, saraf, infeksi kulit,
katarak, dan lain-lain. Kemudian peningkatan gula darah, hiperglikemia, ya, yang akan mengantarkan kita ke obesitas dan diabetes mellitus. Oke, berat badan yang ideal itu berapa? Yaitu normalnya ada 18,5 sampai 25. Ayo kita hitung sama-sama nanti di rumah atau Anda sedang berada di rumah dicatat ya. Eh, Berat badan dibagi dengan tinggi badan itu di kuadrat ya. Kemudian beratnya dalam bentuk kilogram, kemudian tingginya dalam bentuk meter ya. Nah, coba diukur apakah kita termasuk dalam berat badan normal atau cenderung kurus atau cenderung gemuk ya. Dan di atas 27 itu over gemuk lagi, lebih overweight lagi ya. Oke. Baik. Nah, selain makanan yang harus kita perhatikan itu adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik lakukan setidaknya minimal 30 menit per hari atau 1 minggu itu kita minimal ada 150 menit ya yang kita kumpulkan dari aktivitas fisik itu. Dan aktivitas fisik itu beraneka ragam, tidak harus olahraga, tapi gerakan fisik mau menyapu, ngepel, setrika dan lain sebagainya. Ya, melakukan aktivitas intinya, tidak diam di tempat begitu. Nah, aktivitas rutin selain olahraga yang disarankan adalah jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari. 10.000 langkah itu kira-kira kalau jalan-jalan santai atau cenderung agak-agak sedang, itu kurang lebih kalau nggak salah 1 jam ya. 1,5 jam ya. Kalau 10.000 langkah itu yang saya praktekkan ya. Oke. Kemudian kerja rumah tangga yang mengaktifkan otot, yang menggerakkan otot, kemudian menari sambil bekerja, berkebun, naik turun tangga itu termasuk ya. Tidak harus ada waktu khusus untuk olahraga. Nah, kemudian kapan waktu yang sangat terbaik untuk melakukan aktivitas fisik, yaitu di pagi hari dan sore hari. Di malam hari jangan, karena dia akan mengganggu pola kita untuk tidur, sehingga kita tuh cenderung merasa akan aktif, jadi hormon stres kita itu terganggu. Begitu. Ini adalah contoh perilaku sedentary ya, jadi cenderung hanya duduk, nonton, kemudian ke sekolah, pulang sekolah, naik kendaraan, kemudian habis sampai rumah duduk ya, duduk seharian di depan laptop, kemudian tidur, terus besok begitu lagi ya, berangkat ke sekolah, sampai di sekolah atau di tempat kerja duduk juga ya. Nah itu kurang lebih bahaya juga ya. Jadi kita harus tahu kalau kita harus meluangkan waktu untuk aktivitas fisik. Ya cenderung tidur-tiduran ya dan lain-lain. Terus apalagi semua pekerjaan sudah ditangani oleh pembantu, semua sudah terima beres ya. Baik, istirahat yang cukup itu minimal 8 jam ya, dan setiap usia itu sebenarnya berbeda-beda. Ini bisa kita lihat sendiri. Lalu kelola stres. Nah, stres ini sangat-sangat sangat-sangat mendukung ke berbagai hal ya, bisa menyebabkan obesitas, juga ke berbagai penyakit kronis itu ya. Nah, ini adalah langkah untuk cuci tangan. Oke, baik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dulu untuk saat ini, karena tidak banyak yang dipersiapkan. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa selain kita sudah mengetahui manfaat pola makan nabati bagi kesehatan kita, kita yakin akan mendapatkan gizi yang cukup. Lalu kita juga cenderung lebih sehat karena kita sudah istilahnya menghilangkan yang namanya kolesterol dan lain-lain. Tapi kita juga tetap harus memperhatikan cara kita mengolah makanan, kemudian juga memilih makanan. Kalau di dalam keseharian kita masih cenderung mencari yang namanya gorengan, ya, bukan artinya tidak boleh makan gorengan sama sekali, tapi tidak jadi yang utama dan terus-terusan. Apalagi sekali makan sampai berapa 5 biji gorengannya. Terus cenderung makan nasi goreng tek-tek ya, yang ketika dibawa ke rumah atau makan di tempat kita bisa melihat cuil-cuilan hasil gosong yang dikorek oleh mang-mang itu gitu ya. Jadi ini semua harus kita sadari, jangan-jangan yang di dalam keseharian kita mengkonsumsi yang namanya makanan-makanan seperti ini. Lalu kita minum
karena kita kerja, terik, dan lain-lain sampai ke rumah atau sampai ke restoran, kita cenderung ambil misalnya Coca-Cola atau apa yang dingin-dingin atau yang teh lah atau apa, semua yang mengandung gula ya. Jadi bukan hanya gula ya, itu pengawet juga ada ya. Dan juga apalagi kalau kaleng itu ada kandungan logamnya, itu pasti terkontaminasi. Jadi semua lifestyle kita kita perhatikan karena itu semua yang mengantarkan kita apakah menuju ke hidup yang sehat atau kita sedang mengumpulkan kondisi-kondisi yang akan membawa kita ke penyakit kronis ya. Seperti itu. Kurang lebih ya. Baik, saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih sekali Bu Yeni ya untuk buat pemaparannya yang sangat luar biasa dan mendetail ya tentang topik kita malam hari ini ya, tentang gizi vegan dan bagaimana pencegahan ya penyakit kronis dengan gizi vegan dan bahkan dengan gaya hidup yang sehat ya yang sudah ditambahkan tadi ya. Semoga info yang sudah disampaikan oleh Ibu Yeni, narasumber kita malam hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya sehingga dapat meningkatkan kesehatan kita ya sehingga kita bisa lebih sehat, lebih baik secara kualitas hidupnya dan tentu saja lebih bahagia ya. Karena waktu kita cukupkan sampai di sini ya. Sedikit pengumuman yang saya sampaikan. Jadi saya sudah memberikan link WhatsApp grup ya di kolom obrolan tersebut di bawah. Bapak Ibu jika ingin bergabung silahkan untuk mengetahui informasi jadwal webinar kesehatan oleh IVS ya. Di sana akan dijadwalkan, diberikan informasi WA-nya untuk jadwal webinar kesehatan terdekat kita sebulan 2 kali ya. Jadi boleh klik link di bawah ini di kolom obrolan rapat ini ya. Nanti bisa masuk ke WA grupnya. Lalu saya juga ingin membagikan sedikit informasi ya. Di Jogja kami juga akan mengadakan Vegan Festival ya. Vegan Festival Jogja. Ini mungkin bisa diinfokan kepada teman-teman yang mungkin lagi main ke Jogja itu pas tanggal 5, 6, 7 September ya. Ini termasuk long weekend karena tanggal 5 September itu kena Maulid Nabi ya. Jadi Jogja long weekend ya. Kita ada turut mengundang Dr. Syanto, Kak Seto ya. Dan sebagainya para narasumber yang luar biasa ya. Juga ada Jogja Vegan Run dan berbagai macam kegiatan lainnya yang juga berhadiah door prize dan grand prize ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang mungkin sedang main ke Jogja boleh mampir ke Jogja ke Vegan Festival kita dan boleh juga memberikan informasi ini kepada teman-temannya ya. Demikian ya sebelum kita tutup kita akan ada sesi foto bersama ya. Jadi kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya berkenan untuk membuka on cam, buka kameranya agar kita dapat mendokumentasikan ya webinar kita pada malam hari ini ya. Kita berikan waktu ya 15 detik ya pada Bapak Ibu ya dimanapun berada ya bisa on cam. Kita sebentar buka kameranya dulu, kita foto bersama ya. Oke, kita tunggu. Iya. Oke, panitia siap? Oke. Slide pertama. Oke, sudah siap ya. 3, 2, 1. Nyum. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Sampai ketemu lagi di acara webinar kesehatan bersama IVS VSI di kesempatan mendatang. Salam sehat bahagia semua Bapak Ibu ya. Semoga diberikan kesehatan, rezeki berlimpah dan kebahagiaan ya. Saya pamit undur diri bersama dengan narasumber kita Bu Eni ya. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih Ya, Bapak terima Ibu. kasih. Sampai jumpa.